Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasani. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulan nabiyil karim. Ayat tadi dikutip dari surat Ali Imran ayat 102. Diiringi dengan sepotong hadis yang diambilkan dari kitab Imam Tirmidzi. Keduanya, baik ayat maupun hadis itu, mengingatkan kepada kita semua agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa. Artinya melaksanakan segala perintah Allah dengan sebaik-baiknya dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebaik-baiknya pula. Hadis tadi memberikan informasi kepada kita. Bergaulah dengan sesama manusia dengan pergaulan yang baik, sehingga kalian menjadi orang-orang yang bersaudara. Kaum muslimin yang saya hormati, orang Islam harus memahami ajaran agamanya dengan sebaik-baiknya, bukan baik, tetapi sebaik-baiknya. Karena tidak memahami agama itulah menyebabkan kita salah menempatkan ayat Al-Quran dan salah menempatkan hadis. Bahkan salah di dalam memahami ayat-ayat itu. Karena itu Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, idza aradallahu bi'abdin khairan, apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin atau hendak hamba-hambanya itu baik, memahami agama itu yang pertama, yaitu faqahahu fiddin. Mereka diberikan oleh Allah kemampuan dan kekuatan untuk memahami agamanya. Bagaimana kita bisa memahami agama? Hendaklah kita belajar dengan sebaik-baiknya tentang Islam. Kewajiban belajar ajaran agama Islam itu mulai dari kandungan ibu. Itu sudah dianjurkan untuk belajar agama lewat ayah dan ibu. Mengapa lewat ayah dan ibu? Ayah dan ibu di dalam memberikan konsumsi kepada istrinya itu berarti konsumsi kepada anak yang ada dalam kandungan. Di sini sudah merupakan pendidikan kepada anak di dalam kandungan itu. Agar mereka menjadi anak yang baik. Sebab anak di dalam kandungan itu
diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama kali diciptakan adalah pendengarannya. Inna sam'a. Setelah itu penglihatannya. Inna sam'a wal basara wal fu'ada. Yang terakhir adalah hati nuraninya, cara berpikirnya. Maka dengan demikian kalau anak masih ada di dalam kandungan, kedua orang tuanya memberikan bimbingan yang baik, makan minum yang baik, halal, insya Allah itu diharapkan anak yang menjadi anak yang soleh dan soleha di kemudian hari. Itu bisa dilakukan bagi orang yang memahami Islam. Kalau tidak memahami Islam, justru yang penting adalah kenyang. Bukan itu yang dituntunkan oleh Islam. Itu nomor satu, faqahahu fiddin. Yang kedua adalah wazahadahu fid dunya. Kalau orang Allah ingin memperbaiki hamba-hambanya itu, dia zuhud terhadap dunia. Artinya tidak serakah. Kehidupannya sederhana. Tidak mencari-cari yang tidak ada. Tetapi yang ada disyukuri dengan sebaik-baiknya. Ini penting difahami oleh kita. Karena orang yang namanya zuhud itu hurufnya 3. Zuhud artinya apa? Zuhud itu artinya sederhana sebetulnya. Ya, zadu lil ma'ad. Artinya bekal untuk bertakwa kepada Allah. Imam Nawawi di dalam kitabnya Nasaihul Ibad memberi penjelasan demikian itu. Zuhud hurufnya 3. Yaitu zadul lil ma'ad, bekal kehidupan akhirat. Yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap khatib yang memberikan khutbahnya pastilah memberikan tekanannya kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Kaitan dengan zuhud itu yang kedua adalah hudaliddin. Artinya senantiasa dia mendapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala petunjuk-petunjuk yang ada di dalam agamanya. Berarti orang yang faham agama itu senantiasa bisa mengambil hikmah dan petunjuk dari agamanya. Dari mana petunjuk itu? Petunjuk itu yang utama ada 2 sumber utamanya. Sumber yang pertama adalah Al-Quran. Sumber yang kedua adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab itu yang ditekankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, taraktu fikum amraini lan tadillu ma in tamassaktum bihima. Kitab Allah wa sunnat Rasul. Kutinggalkan 2 perkara untuk kalian, kata Nabi. Dikala kalian berpegang teguh kepada kedua perkara itu, kalian tidak akan tersesat. Apa itu 2 perkara? Al-Quran dan Sunnah. Disinilah penekanannya bahwa kita wajib, bukan sunnah, mempelajari Al-Quran itu. Bukan sunnah mempelajari hadis itu dengan sebaik-baiknya. Tapi wajib, hukumnya wajib aini.
Karena itu ditekankan bahwa kita kalau ingin memahami agama dengan baik, belajar dan belajarlah dari Al-Quran dan dari Al-Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga ada dawamu ala ta'ati. Dawamu ala ta'ati artinya istiqomah di dalam segala ketaatan, mentaati agama itu, taat untuk belajar, taat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, harus istiqomah. Artinya jangan putus-putus, jangan sekali-sekali, jangan Senin Kemis, tapi setiap saat. Itulah orang yang namanya taat kepada Allah dan Rasulnya itu. Nah, intisari daripada itu semua, bagaimana azas utama zuhud itu. Zuhud itu azas utamanya adalah dapat dilihat. Tarkul kalami illa ma la budda min. Senantiasa memelihara perkataannya tersaring dengan baik, selektif apa yang dia ucap. Artinya apa? Kalau mau berkata, berpikir dulu. Bahkan Rasulullah mengatakan, kul khairan auliyasmud. Katakan yang bagus-bagus saja. Atau diam. Diam itu lebih bagus daripada banyak bicara yang omong kosong. Dalam kitab yang sama yang saya sebutkan tadi, disebutkan orang yang berpuasa Ramadan, puasa Senin Kemis, puasa tengah bulan, itu baik. Tetapi katanya di situ, justru lebih baik lagi kalau orang itu diam. Orang yang qiyamul lail setiap malam itu baik. Tetapi lebih baik lagi memelihara lidah. Sebab lidah ini sangat berbahaya. Jamaah Jum'ah rahimakumullah. Yang kedua, wa tarkud dunya illa ma la budda min. Meninggalkan dunia artinya secukupnya. Dunia ini tidak berlebih-lebihan, tidak serakah dalam arti yang lebih kerasnya. Artinya yang sudah ada disyukuri dengan sebaik-baiknya, dengan setulus-tulusnya. Itu namanya orang yang zuhud itu. Ya, wa tarku mukhalatatin nasi illa ma la budda min. Meninggalkan ya pergaulan dengan sesama manusia terkecuali yang diperlukan. Apa yang diperlukan itu? Artinya bergaul dengan orang-orang pilihan. Orang-orang yang baik. Sekarang ini kalau pergaulan tidak pilih teman yang baik, justru kita akan bisa terjerumus. Karena itu, apa yang saya sampaikan secara ringkas ini, cobalah direnungkan dengan sebaik-baiknya. Bagaimana kita ini berbuat, bagaimana kita beramal, bagaimana kita beribadah, bagaimana kita mencari rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, dikala Nabiullah Sulaiman alaihi salam ditawarin oleh Allah 3 perkara. Apa yang ditawarin oleh Allah? Yang pertama, hai Sulaiman, aku berikan kepada kamu untuk dipilih salah satu. Tidak banyak. 3 ini kau pilih satu. Apa itu? Yang pertama, jabatan atau kekuasaan. Yang kedua adalah pangkat dan kedudukan. Yang ketiga ilmu. Kau milih yang mana? Sulaiman menjawab, aku memilih ilmu. Mengapa kau milih ilmu? Ilmu itu semua bisa dapat. Karena itu teringat kita bagaimana orang yang rakus
seperti Fir'aun, rakus dengan jabatan. Bagaimana dengan orang-orang yang kaya mendadak dengan tidak mempedulikan sumbernya? Disinilah pentingnya kita memahami agama itu sedikit tetapi disyukuri. Maka Nabi Sulaiman itu kaya raya. Apa yang dia katakan? Ini hadza min fadlillah. Ini adalah karunia Allah yang menguji saya. Aku bersyukur atau orang yang ingkar terhadap nikmat. Mudah-mudahan kalimat-kalimat singkat ini bisa kita bawa pulang. Mudah-mudahan Allah memberi kekuatan kepada ingatan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illa alladzina amanu wa amilus shalihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi wa la dzikrullahi akbar.